Saudara, saya kembali ke Sapa Indonesia Malam. Saya langsung menuju ke peneliti yang pertama kali melakukan penelitian terhadap tumbuhan bajaka ini. Dr. Eko Suhartono dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Dokter, saya ingin Anda menjelaskan apa isi kandungan tumbuhan bajaka itu dan benarkah bisa menyembuhkan, bukan meringankan, kanker? Pak Dokter? Pak Eko? Bisa mendengar saya? Halo? Iya. Ya. Oke. Bisa mendengar saya Pak Eko ya? Saya ulangi pertanyaan saya Pak Eko. Bisa. Iya. Apa yang kemudian disimpulkan dari tumbuhan bajaka dan benarkah tumbuhan bajaka itu mengandung zat yang bisa menyembuhkan? Sekali lagi menyembuhkan, bukan meringankan kanker. Iya. Jadi begini Pak, jadi perlu saya jelaskan dulu ya, Ya. bahwa semua tumbuh-tumbuhan itu mengandung metabolit sekunder yang bergantung pada lingkungan, kemudian struktur tanah dan lain sebagainya. Jadi setiap tumbuhan pasti memiliki senyawa-senyawa fitokimia seperti flavonoid, steroid, tanin, saponin maupun alkaloid. Jadi hampir semua tumbuhan itu sebenarnya mempunyai senyawa tersebut dan berpotensi sebagai anti kanker. Oke. Nah, sedangkan pada bajaka ini sebenarnya kan dimulai dari etnofarmakologi, yaitu bahwa ditemukan atau kearifan lokal masyarakat di sana yang menggunakan bajaka dan terbukti. Nah, sebenarnya riset ini sebenarnya membuktikan dari hasil masyarakat, kearifan lokal di masyarakat dibuktikan secara ilmiah. Itu. Jadi kalau misalkan siapa yang anti kanker, sebenarnya di tanaman-tanaman itu banyak yang mempunyai potensi sebagai anti kanker. Apa yang membedakan bajaka ini dengan tumbuhan lain sehingga bajaka dikatakan bisa menyembuhkan kanker? Dan ada pembuktian empirik tadi Pak Gubernur katakan, dan saya juga sempat mewawancari dengan Pak Daldin, yang ibunya itu sembuh dalam waktu hitungan bulan. Ya, jadi dalam sebuah penelitian klinis itu sebenarnya ada yang dinamakan evidence based medicine. Jadi apakah obat ini atau tanaman ini itu berapa banyak yang sudah disembuhkan? Jadi ada beberapa evidence based itu, apakah betul-betul tanaman ini itu hanya untuk satu orang saja atau sudah ada penelitian bahwa sebenarnya sudah menyembuhkan berapa orang? Nah, jadi berdasarkan itu sebenarnya, jadi kajian etnofarmakologis itu sebenarnya baru kemudian diteliti lebih lanjut melalui isolasi dan lain sebagainya gitu. Sehingga nanti diperoleh yang namanya senyawa aktif yang betul-betul murni yang nanti berhasil sebagai anti kanker. Sehingga sebenarnya ini pijakan awal gitu. Oke, jadi betul. riset ini adalah pijakan awal dalam rangka menemukan obat fitofarmaka. Oke. Senyawa apa boleh disampaikan Pak Dokter? Senyawa apa yang kemudian Anda katakan tadi bisa menyembuhkan kanker? Iya. Senyawa apa yang tadi Anda katakan bisa menyembuhkan kanker yang terkandung dalam tumbuhan bajaka ini? Oh ya, jadi itu ada flavonoid, tanin. Ini yang sebenarnya yang yang ini senyawa optimal, basah semua ya? paling dominan ada ya? di sana. Iya. Oke. Ini merupakan tahap penelitian awal yang harus dikembangkan. Artinya memang ada potensi, meskipun belum bisa dipastikan betul bahwa ada pembuktian empirik, iya, tapi ada prosesnya yang kemudian untuk membakukan ini. Begitu yang Anda mau katakan? Betul. Saya dengar juga terakhir, Anda juga menerima betul banyak sekali respons dari luar terkait dengan hal ini. Iya, benar. Jadi ada dari BPOM, jadi ada Kementerian Kesehatan, dari BKSDA, semua menanyakan tentang hal ini gitu. Oke, baik. Pak Gubernur, terakhir Pak Gubernur, apa yang bisa Anda sampaikan Pak Gubernur untuk kita semua? Karena sekarang banyak sekali di media sosial yang berharap agar mendapatkan tanaman bajaka ini yang ada di tanah Anda, di Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Gubernur? Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Gubernur? Karena sekarang di media sosial banyak sekali orang yang menanyakan, bagaimana saya mendapatkan tumbuhan ini? Bagaimana saya mendapatkan tumbuhan ini? Bahkan saya mendapat telepon dari Pak Daldin banyak sekali kemudian yang mendatangi rumahnya. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait ini Pak? Jadi begini, saya sudah sampaikan dengan Pak Daldin dan keluarga dan anaknya Yazid dengan
dengan 2 orang siswa, jadi 3 orang siswa, dan ayahanda Yazid saya sudah sampaikan bahwa itu diamankan, itu hak paten kalian nanti. Nah, nanti Kalimantan Tengah akan mendapatkan hak paten, dan negara ini ini ada kekayaan hayati yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah yang sudah ditemukan nama tumbuhan ini. Tapi namanya ini nanti akan kami kasih tahu apa nama dayaknya, pohon tanaman ini, dan latinnya apa. Itu saya rasa di Kalimantan Selatan pun itu ada, di daerah-daerah tinggi itu pasti ada di Pegunungan Meratus. Pasti ada, nanti kan dicari Pak ya. Nah, bagaimana ciri-ciri fisiknya dan lain sebagainya. Saya memberikan, mudah-mudahan Pak Presiden melewat Kementerian LHK supaya alam kita ini dijaga. Pertama, tidak ada lagi pembukaan kebun-kebun sawit, kebun sawit HTI dan HPH yang ada di Indonesia, mungkin di moratorium. Menurut saya di moratorium HPH yang ada di Indonesia, termasuk sawit, termasuk HTI. Kenapa? Kekayaan lebih penting, kekayaan alam kita ini sangat luar biasa. Tidak menggali batu bara pun, tidak menggali emas pun. Kita dari kekayaan hayati aja, pohon-pohon kita sangat kaya. Yang kekayaan ada kita pohon-pohon yang memang ada pohon-pohon yang memang bisa dibudidayakan seperti bajaka ini yang kemudian lebih bermanfaat dibanding yang lain, dan itu membuat Indonesia menjadi perhatian utama dan juga bisa membantu jutaan umat manusia di dunia. Terima kasih sekali lagi, dan saya harus sampaikan saudara bahwa ini adalah penelitian awal yang masih harus dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya. Jadi tetap turut prihatin atas apa yang kemudian terjadi pada Bapak Ibu semua yang terkait dengan penyakit Anda, dan tentu proses medis yang harus dilakukan adalah yang terbaik saat ini yang kemudian disampaikan oleh pihak kedokteran. Dan proses dari tumbuhan ini merupakan proses penelitian awal yang harus kemudian dikaji kembali dan dibakukan dengan proses yang harus dilalui nanti oleh negara. Dan saudara, inilah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Gubernur Kalimantan Tengah, Pak Sugianto Sabran, dan juga peneliti pertama kali dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, Pak Dr. Eko Suhartono. Saudara, saya kembali ke Sapa Indonesia Malam. Saya langsung menuju ke peneliti yang pertama kali melakukan penelitian terhadap tumbuhan bajaka ini. Dr. Eko Suhartono dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Dokter, saya ingin Anda menjelaskan apa isi kandungan tumbuhan bajaka itu, dan benarkah bisa menyembuhkan, bukan meringankan, kanker? Pak Dokter? Pak Eko? Bisa mendengar saya? Halo? Iya. Ya. Oke. Bisa mendengar saya Pak Eko ya? Saya ulangi pertanyaan saya Pak Eko. Bisa. Iya. Apa yang kemudian disimpulkan dari tumbuhan bajaka, dan benarkah tumbuhan bajaka itu mengandung zat yang bisa menyembuhkan? Sekali lagi menyembuhkan, bukan meringankan kanker. Ya. Jadi begini Pak, jadi perlu saya jelaskan dulu ya, bahwa semua tumbuh-tumbuhan itu mengandung metabolit sekunder yang bergantung pada lingkungan, kemudian struktur tanah dan lain sebagainya. Jadi setiap tumbuhan pasti memiliki senyawa-senyawa fitokimia seperti flavonoid, steroid, tanin, saponin maupun alkaloid. Jadi hampir semua tumbuhan itu sebenarnya mempunyai senyawa tersebut dan berpotensi sebagai anti kanker. Nah, sedangkan pada bajaka ini sebenarnya kan dimulai dari etnofarmakologi, yaitu bahwa ditemukan atau kearifan lokal masyarakat di sana yang menggunakan bajaka dan terbukti. Nah, sebenarnya riset ini sebenarnya membuktikan dari hasil masyarakat, kearifan lokal di masyarakat dibuktikan secara ilmiah. Gitu. Jadi kalau misalkan siapa yang anti kanker, sebenarnya di tanaman-tanaman itu banyak yang mempunyai potensi sebagai anti kanker. Apa yang membedakan bajaka ini dengan tumbuhan lain sehingga bajaka dikatakan bisa menyembuhkan kanker? Dan ada pembuktian empirik tadi Pak Gubernur katakan, dan saya juga sempat mewawancarai dengan Pak Daldin, yang ibunya itu sembuh dalam waktu hitungan bulan. Iya. Jadi dalam sebuah penelitian klinis itu sebenarnya ada yang dinamakan evidence based medicine.
Jadi apakah obat ini atau tanaman ini itu berapa banyak yang sudah disembuhkan? Jadi ada beberapa evidence base itu apakah betul-betul tanaman ini itu hanya untuk satu orang saja atau sudah ada penelitian bahwa sebenarnya sudah menyembuhkan berapa orang. Nah, jadi berdasarkan itu sebenarnya dari kajian etnofarmakologis itu sebenarnya baru kemudian diteliti lebih lanjut melalui isolasi dan lain sebagainya itu. Sehingga nanti diperoleh yang namanya senyawa aktif yang betul-betul murni yang nanti berhasil sebagai anti kanker. Sehingga sebenarnya ini pijakan awal itu. Oke, jadi betul. riset ini adalah pijakan awal dalam rangka menemukan obat fitofarmaka. Oke. Senyawa apa Jadi, boleh tadi disampaikan, saya sempat Pak Dokter? Senyawa apa yang kemudian Anda Iya, katakan iya. tadi bisa menyembuhkan kanker? Iya, ya. Senyawa apa yang tadi Anda katakan bisa menyembuhkan kanker yang terkandung dalam tumbuhan bajaka ini? Oh ya, jadi itu ada flavonoid, tanin. Ini yang sebenarnya yang Oke. apa namanya, yang Ini optimal, senyawa basal jadi yang semua ya? paling dominan Hidroksil ada ya? di sana. Iya. Oke. Ini merupakan tahap penelitian awal yang harus dikembangkan. Artinya memang ada potensi, meskipun belum bisa dipastikan betul bahwa ada pembuktian empirik, iya, tapi ada prosesnya yang kemudian untuk membakukan ini. Begitu yang Anda mau katakan? Betul, betul. Saya dengar juga terakhir, Anda juga menerima betul banyak sekali respons dari luar terkait dengan hal ini. Iya, benar. Jadi ada dari BPOM, jadi ada Kementerian Kesehatan, dari BKSDA, semua menanyakan tentang hal ini gitu. Oke, baik. Baik. Pak Gubernur, terakhir Pak Gubernur, apa yang bisa Anda sampaikan Pak Gubernur untuk kita semua? Karena sekarang banyak sekali di media sosial yang berharap agar mendapatkan tanaman bajaka ini yang ada di tanah Anda, di Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Gubernur? Ya, Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Gubernur? Karena sekarang di media sosial banyak sekali orang yang menanyakan, bagaimana saya mendapatkan tumbuhan ini? Bagaimana saya mendapatkan tumbuhan ini? Bahkan saya mendapat telepon dari Pak Daldin banyak sekali kemudian yang mendatangi rumahnya. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait ini Pak? jadi begini, saya sudah sampaikan dengan Pak Daldin dan keluarga dan anaknya Yajid dengan dua orang siswa, jadi 3 orang siswa dan ayahanda Yajid. Saya sudah sampaikan bahwa itu diamankan, itu hak paten kalian nanti. Nah, nanti Kalimantan Tengah akan mendapatkan hak paten dan negara ini ini ada kekayaan hayati yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah yang sudah ditemukan nama tumbuhan ini. Tapi namanya ini nanti akan kami kasih tahu apa nama dayaknya, tanaman ini dan latinnya apa. Itu saya rasa di Kalimantan Selatan pun itu ada di di daerah-daerah tinggi itu pasti ada di Pegunungan Meratus. Pasti ada, dicari Pak ya. Nah, bagaimana saya ciri-ciri fisiknya dan lain sebagainya. Saya memberikan mudah-mudahan Pak Presiden ya. Melewat Kementerian LHK supaya alam kita ini dijaga. Pertama, tidak ada lagi pembukaan kebun-kebun sawit, kebun sawit HTI dan HPH yang ada di Indonesia mungkin di moratorium. Menurut saya di moratorium HPH yang ada di Indonesia, termasuk sawit, termasuk HTI. Kenapa? Kekayaan lebih penting, kekayaan alam kita ini sangat luar biasa. Tidak menggali batu bara pun, tidak menggali emas pun. Kita dari kekayaan hayati aja, pohon-pohon kita sangat kaya. Yang kekayaan ada kita ini harus kita jaga. Baik, ada pohon-pohon yang memang bisa dibudidayakan seperti bajaka ini yang kemudian lebih bermanfaat dibanding yang lain dan itu membuat Indonesia menjadi perhatian utama dan juga bisa membantu jutaan umat manusia di dunia. Terima kasih sekali lagi dan saya harus sampaikan saudara bahwa ini adalah penelitian awal yang masih harus dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya. Jadi tetap turut prihatin atas apa yang kemudian terjadi pada Bapak Ibu semua yang terkait dengan penyakit Anda dan tentu proses medis yang harus dilakukan adalah yang terbaik saat ini yang kemudian disampaikan oleh pihak kedokteran. Dan proses dari tumbuhan ini merupakan proses penelitian awal yang harus kemudian dikaji kembali dan dibakukan dengan proses yang harus dilalui nanti oleh negara.
Dan saudara, inilah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Gubernur Kalimantan Tengah, Pak Sugianto Sabran, dan juga peneliti pertama kali dari Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Kedokteran, Pak Dr. Eko Suharto.